Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan rangkuman materi Lean Supply Chain dengan penyelesaian dari kasus-kasus yang ada. Tugas ini diajukan sebagai pemenuhan nilai tugas 9 mata kuliah Manajemen Operasi Lanjutan dengan dosen pengampu Bu Asni Mustikarani SEMM. Pengertian sistem Lean, yaitu menekankan minimalisasi jumlah semua sumber daya termasuk waktu yang digunakan dalam berbagai aktivitas perusahaan. Kedua, pengertian just in time, yaitu suatu filosofi yang memusatkan pada eliminasi aktivitas pemborosan dengan cara memproduksi produk sesuai dengan permintaan konsumen dan hanya membeli bahan sesuai dengan kebutuhan produksi. Ketiga, manfaat dan risiko sistem Lean. Manfaatnya, mengurangi limbah karena penekanan pada pengurangan limbah. Lalu biaya lebih rendah karena pengurangan limbah dan persediaan yang lebih rendah. Peningkatan kualitas dimotivasi oleh fokus pelanggan dan kebutuhan akan proses berkualitas tinggi. Pengurangan waktu siklus karena penghapusan operasi yang tidak bernilai tambah. Lalu peningkatan fleksibilitas karena pergantian yang cepat dan ukuran lot yang kecil. Lalu peningkatan produktivitas karena penghapusan proses yang tidak bernilai tambah. Dan ada resikonya juga, yaitu meningkatnya stres pada pekerja karena meningkatnya tanggung jawab untuk pergantian peralatan, penyelesaian masalah, dan peningkatan proses dan kualitas. Lalu lebih sedikit sumber daya, misalnya persediaan orang, waktu yang tersedia jika terjadi masalah. Lalu ada gangguan rantai pasokan dapat menghentikan operasi karena persediaan minimal atau penyanggaan waktu. Dan yang keempat adalah layanan Lean. Hilangkan gangguan, membuatkan sistem fleksibel, kurangi waktu penyiapan dan waktu pemrosesan, menghilangkan limbah, minimalkan barang dalam proses, dan sederhanakan prosesnya. Ini ada penjelasannya. Dan berikut ada penjelasannya. Hilangkan gangguan, contohnya fokus kepada satu pekerjaan, tidak melakukan double job di dalam satu waktu. Terus membuat sistem fleksibel, menugaskan pekerjaan menurut spesialisasi dengan pekerja tertentu menangani berbagai jenis pekerjaan menurut spesialisasi mereka. Lalu kurangi waktu penyiapan dan waktu pemrosesan, memiliki alat yang sering digunakan dan suku cadang tersedia. Selain itu, untuk panggilan servis, coba perkirakan suku cadang dan persediaan mana yang mungkin diperlukan agar tersedia, dan hindari membawa inventaris dalam jumlah besar. Dua, ada menghilangkan limbah. Ini termasuk kesalahan dan pekerjaan duplikat. Pertahankan penekanan pada kualitas dan layanan. Lalu ada minimalkan barang dalam proses, contohnya pesanan yang menunggu untuk diproses, paket menunggu untuk dikirim, truk menunggu untuk dibongkar atau dimuat, aplikasi menunggu untuk diproses. Dan yang terakhir, sederhanakan prosesnya. Buat proses sederhana mungkin agar prosesnya mudah dipahami oleh seluruh karyawan. Selanjutnya, menerapkan sistem Lean, alat dan teknik. Pertama, TPM, Grup Teknologi Seluler Manufacturing, Focus Factories. Yang keempat, TAKT, Time Flow Balancing, untuk menyinkronkan tingkat output dengan tingkat permintaan pelanggan. Lean and Six Sigma, Kanban Full Scheduling, merupakan sistem kartu kendali yang mengatur pergerakan material melalui satu proses. Level Mix Model Scheduling, untuk meletakkan produksi model produk yang berbeda selama periode waktu tertentu dengan tujuan mengurangi batch dan waktu tunggu. Setup Production, Statistical Process Control, untuk menerapkan kontrol yang membantu memastikan kualitas produksi dan memberikan pemberitahuan cepat ketika kejadian tidak biasa terjadi yang dapat menyebabkan cacat produk atau layanan. Visual Control, Quality at the Source, JIDOKA, merupakan pengembangan fitur teknologi peralatan dan proses yang secara otomatis mendeteksi dan menandai masalah saat sistem berjalan. Stop and Fix When Stop System, operator harus menghentikan proses dan segera memperbaiki masalah signifikan yang muncul. Rundown Trouble Lights, untuk mengidentifikasi lokasi yang tepat dari masalah dalam sistem. Kaizen Events, proyek jangka pendek yang ditujukan untuk meningkatkan proses yang ada atau aktivitas dalam proses. Proses analisis atau value stream mapping, UKUK, atau penekanan pada mendesain ulang proses sedemikian rupa agar tidak adanya kesalahan. 5S program, simplification atau standardization. Simplification untuk menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah dalam suatu proses. Sedangkan standardization merupakan mengklasifikasi dan mendokumentasikan langkah-langkah dalam suatu proses sehingga mereka dieksekusi dengan cara yang persis sama setiap saat oleh setiap pekerjanya. Contoh kasus. Contoh kasus Good Guy Hospital Supply. Pertama, apakah Good Guy merupakan penerapan JIT yang sesuai? Rencana Good Guy merupakan penerapan JIT yang sesuai karena staf fasilitas medis dan GGHS akan menentukan jenis dan tingkat persediaan yang diinginkan
di setiap tempat penyimpanan, serta dengan penerapan DIT ini akan mengurangi biaya persediaan, pemesanan, dan pendistribusian persediaan medis di dalam fasilitas medis. Yang kedua, identifikasi setiap pemangku kepentingan dalam situasi ini, apa yang akan mereka serahkan dan dapatkan jika sistem yang diusulkan diterima oleh klien GGHS. Yang pertama, ada koordinator layanan kualitas GGHS. Dan mengembangkan rencana untuk meningkatkan tingkat layanan, koordinator layanan kualitas GGHS akan meningkatkan biaya distribusi dari sistem yang diusulkan ini akan diimbangi dengan peningkatan harga produk dan layanan dan dengan peningkatan pangsa bisnis setiap rumah sakit, dan bahwa GGHS akan menjadi vendor pilihan untuk semua item yang dicakup oleh sistemnya. Yang kedua, klien GGHS rumah sakit. Menyerahkan permintaan kepada GGHS yang dapat dipenuhi oleh GGHS dalam waktu 24 jam. Yang akan klien dapatkan ialah komputer pribadi di ruang persediaan medis rumah sakit mereka untuk memesan GGHS. Sementara klien ini masih dapat membeli dari rumah pasokan lain. Sistem entry pesanan GGHS mempermudah staf administrasi untuk melakukan pemesanan dengan GGHS. Yang ketiga, GGHS. Berencana untuk menempatkan pembekalan di masing-masing stocking point tersebut, dan perwakilan penjualan GGHS akan mengunjungi fasilitas medis, mengidentifikasi item yang telah digunakan, dan segera mengisinya kembali menggunakan inventaris di van perwakilan penjualan, dan menggunakan stok berkode batang dan daftar penjualan seluler. GHS akan memberikan faktur terperinci kepada rumah sakit untuk barang-barang yang dikonsumsi setiap hari. Laporan-laporan ini akan dirancang untuk mendukung sistem pengendalian biaya medis setiap fasilitas. Selanjutnya yaitu kasus pembelian di Midwestern State University. Untuk soal yang pertama ini, tujuan yang diinginkan departemen ini adalah untuk meningkatkan operasi secara signifikan dalam departemen pembelian dan memusatkan kegiatannya di satu departemen. Lalu menciptakan nilainya dengan cara memberikan syarat dan ketentuan yang sama pada setiap formulir, lalu menggunakan istilah yang mudah dipahami, memiliki pendekatan standar, dan memiliki sistem pendokumentasian yang baik, serta membuat penjadwalan pemesanan. Soal yang kedua ini, menurut kami pandangan ini salah karena baik institusi negeri maupun swasta tetap berurusan dengan pelanggan di dalam departemen pembeliannya. Karena jika departemen pembelian melakukan kontak langsung dengan pelanggan akan menimbulkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga ini, ukuran yang harus digunakan untuk evaluasi kinerja yaitu kualitas kinerja, dan perencanaan kerja. Ukuran kuantitas dan kualitas mengevaluasi permasalahan dalam pemesanan, sedangkan ukuran perencanaan kerja ini mengevaluasi perencanaan yang kurang matang dan pertimbangan kepentingan pesanan produk pembeli. Soal yang keempat, layanan yang pertama yaitu hilangkan gangguan. Mengevaluasinya ini dengan cara memahami dengan jelas dan menghubungkan semua aktivitas yang terlibat, seperti pengurusan pesanan, produksi, dan pengiriman. Layanan yang kedua, membuat sistem fleksibel. Mengevaluasinya yaitu prosesan sudah fleksibel namun tidak merata, sehingga dilakukan penjadwalan agar pemrosesan pemesanan ini dilakukan secara rata dan tidak ada kesalahan. Layanan selanjutnya yaitu kurangi waktu penyiapan dan waktu pemrosesan. Sudah mengerjakan setiap pesanan sampai selesai segera setelah pesanan itu tiba, sehingga waktu persiapan dan pemrosesan pun dikurangi. Selanjutnya, menghilangkan limbah karena masih memiliki beberapa jenis limbah. Mengevaluasi ini dengan cara membuat penjadwalan yang merata dengan komunikasi yang lebih interaktif. Selanjutnya, sederhanakan prosesnya. Proses yang masih dimiliki ini masih rumit dan banyak permasalahan, sehingga perlu dilakukan pembenahan agar prosesnya menjadi sederhana dan meminimalisir dari kesalahan. Yang kelima, alat dan prosedur Lean yang disarankan kepada departemen ini adalah yang pertama, level mixed model scheduling, yang kedua, statistical process control, dan yang ketiga, standardization. Kasus yang selanjutnya yaitu Western Telephone Manufacturing. Soal yang pertama, budaya yang dikembangkan oleh WTM yaitu Six Sigma Samurai, di mana karyawannya dapat dikenali atas upayanya above and beyond the call of duty. Karyawan juga mendapatkan liburan gratis ke Amerika Serikat dengan keluarganya dan cek sebesar $1.000, dan juga diberi pedang samurai. Selain itu, foto karyawan juga akan dipajang di Six Sigma Hall of Fame di kantor pusat perusahaan, dan mereka akan mendapatkan jalur cepat untuk promosi. Soal yang kedua, budaya yang sesuai untuk keberhasilan pengembangan strategi. Yang pertama, ada pelatihan ekstensif dalam inovasi produk. Yang kedua, karyawan dihadapkan pada presentasi dari perusahaan inovasi terkenal. Dan yang terakhir, pusat penelitian dan pengembangan baru. Lalu, budaya pengenalan strategi ini akan diberi dukungan oleh dewan direksi dan juga tim manajemen. Soal yang ketiga, konsistensi budaya terhadap persyaratan strategi inovasi, termasuk inovasi radikal, namun dikategorikan tidak konsisten karena adanya penekanan terhadap karyawan untuk menciptakan ide inovasi dengan tidak bebas, lalu menyebabkan kinerja pegawai tidak efektif yang membuat pegawai frustasi sehingga para pegawai mogok kerja. Soal yang keempat, mengingat tingkat kegagalan sebesar 5% dan sangat berbeda dari apa yang diamati dikarenakan strategi inovasi radikal yang tidak konsisten, maka WTM seharusnya merespon dengan memberikan kelonggaran dalam menciptakan ide dan juga lebih mempersiapkan prediktabilitas yang lebih matang sehingga karyawan tidak merasa frustasi dan tingkat kegagalan bisa diminimalisir.
Lalu pertanyaan kelima, rekomendasi yang diberikan kepada Ted Hendricks yaitu membuat perencanaan inovasi yang lebih matang, membuat prediktabilitas dari segala sisi ataupun pandangan, agar jika terjadi masalah sudah ada prediksi bagaimana cara menyelesaikannya. Lalu menerapkan inovasi radikal dengan baik dan tersusun agar penciptaan idenya ini tidak terkekang dan banyak eksplorasi. Lalu dengan inovasi ini pun para karyawan akan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang ada sehingga tidak akan ketinggalan zaman. Perencanaan inovasi yang akan dilaksanakan pun harus sederhana agar dapat dipahami oleh semua karyawannya dan tidak akan mengeluarkan biaya yang besar. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.